Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam Tendangan Bebas Bung Ais. Kali ini gue bahas sesuatu yang sangat-sangat menggemparkan ya. Pemecatan Sintayong yang dilakukan oleh PSSI di hari ini. Ini tepat di hari ini sekitar 1,5 jam lalu. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir melakukan press conference dan di situ dikabarkan pemberhentian Sintayong. Ya kalau kita lihat dari bahasanya memang tidak ada kata-kata pemecatan ya, tapi jelas sekali bahwa ini adalah akhir dari era Sintayong. PSSI memberikan ucapan terima kasih. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa? Ada apa dengan pemecatan ini ya? Apakah ini karena kegagalan Indonesia di Piala AFF kemarin saat kita gagal ke semifinal? Gue pikir bukan. Bukan masalah itu. Ya ini gue dapat kabar ya dari sumber-sumber yang terpercaya bahwa Sintayong ini bukan dipecat atau diberhentikan bukan karena kegagalan di Piala AFF. Ya mungkin ini salah satunya, tapi bukan itu yang utama. Sebetulnya seperti yang Pak Erick Thohir katakan bahwa ini sebetulnya sudah jadi pertimbangan PSSI sebelumnya, bahkan sebelum melawan China ya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia beberapa bulan lalu ya. Saat itu kan kita tahu Indonesia di bulan Oktober ya harus kalah 1-2 dari China. Lawan Bahrain sebelumnya kita imbang 2-2. Padahal kans untuk menang cukup tinggi saat itu. Nah, kalau di Piala AFF kalah sih, gue pikir ini memang suatu hal yang memang menyakitkan, tapi ya ini bukan alasan karena kita datang dengan tim U22. Hanya Asnawi Mangku Alam yang berusia di atas 22 tahun, 25 tahun. Nah, alasan utama kenapa Coach Sintayong ini dipecat dari kursi tim nasional Indonesia, kabarnya ini karena Coach Sin kehilangan respect dari para pemain, terutama pemain-pemain naturalisasi. Dan kita sempat dengar mungkin ya bahwa para pemain timnas di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya di beberapa pertandingan lalu ini sempat berkumpul tanpa staf pelatih. Jay Ijes di situ yang mimpin ya. Dia mimpin, kabarnya dia bilang bahwa saya kapten di sini. Saya kapten di sini. Dia bilang bahwa oke, kita ikut strategi Coach Sintayong, tapi di lapangan saya yang memimpin. Tunggu kode aba-aba dari saya untuk melakukan sesuatu. Nah ini sesuatunya gue nggak tahu ya. Tapi memang di sini para pemain sudah kehilangan kepercayaan kepada Coach Sin kabarnya ya. Karena strategi Coach Sintayong dianggap sudah usang, terlalu defensif dan tidak modern ya. Ini yang membuat para pemain berkumpul saat itu dan hasilnya memang setelah mereka berkumpul kita menang lawan Arab Saudi ya 2-0 di GBK. Ya ini kabar yang gue dapat bahwa kehilangan kepercayaan inilah, kehilangan respect dari pemain inilah yang menjadi penyebab Coach Sintayong akhirnya harus dipecat. Karena memang ada banyak permasalahan yang dialami di dalam tim ini ya, terutama komunikasi. Komunikasi Coach Sin ini tidak bisa bahasa Inggris bahkan ya, tidak lancar. Nah, sementara pemain-pemainnya adalah pemain-pemain keturunan yang notabene keturunan Indonesia Belanda. Dan juga selain mereka juga pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain lokal ya. Dan Coach Sin juga sampai 5 tahun ini belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik, dengan lancar, sehingga komunikasi ini yang jadi masalah. Memang ada translator ya, tapi tentu dengan translator ini komunikasi jadi kurang lancar. Pasti ada beda ya antara translator dan juga pelatih sendiri untuk bisa mengupakan
mengungkapkan apa yang harus dilakukan, instruksi-instruksinya pasti ada satu dua yang beda, dan ini tentu ada satu dua yang mungkin ditangkapnya keliru oleh para pemain sehingga hasilnya kurang maksimal di lapangan. Ini yang jadi satu masalah yang juga dialami oleh Coach Sintayong, yang masalah komunikasi. Dan juga dalam preskon tadi kita dengar juga bahwa Pak Erick Thohir menyatakan akan dicari pelatih yang punya strategi disepakati oleh para pemain ya. Ya, ini kode, artinya memang sinyal bahwa ada masalah antara Coach Sintayong dan para pemain ya. Ini tentu jadi kabar yang ya memicu perdebatan tentunya, karena kita, kalau gue pribadi respect ya pada Coach Sintayong, apa yang sudah dilakukannya. Dia menukangi timnas, ditunjuk atau diperkenalkan itu di bulan Desember ya, Desember 2019, dan mulai menukangi timnas itu mulai bertugas 1 Januari 2020, dan itu juga saat itu dunia dilanda COVID-19 sehingga kurang maksimal. Dan saat Coach Sintayong pegang tim ini, Indonesia berada rankingnya di 175. Sekarang kita sudah naik jauh, berada di 130 ya. Mungkin nanti kalau update lagi nih di 130 setelah kita gagal di Piala AFF ya. Sempat kita ke 124, tapi karena kegagalan di Piala AFF kita kembali ke 130. Nah, ini jadi perdebatan. Apakah keputusan ini tepat atau tidak? Ya, kita nggak tahu ya. Tentu waktu nanti yang akan menjawab apakah keputusan PSSI ini tepat atau tidak, karena harus diakui memang ada plus minus. Plusnya, Coach Sintayong berhasil mengangkat derajat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Untuk pertama kali kita lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 di bulan Januari kemarin, tahun lalu. Kemudian untuk pertama kalinya di debutnya tim nasional Indonesia U23 lolos sampai semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan kita masuk ke playoff Olimpiade Paris 2024. Sayang kita kalah lawan Gini sehingga kita gagal ke Olimpiade. Kemudian ranking naik, ranking kita dari tadi yang gue bilang 175 sempat 124, meskipun setelah dari AFF kita turun lagi ke 130. Ya, tapi memang harus diakui bahwa di era Coach Sintayong ini belum ada satupun trofi yang dipersembahkan ya. Ya, memang Coach Sintayong ini pernah bawa Indonesia ke final Piala AFF 2020. Tapi saat itu di final kita kalah dari Thailand 0-4 di leg pertama dan 2-2 di leg kedua. Kemudian di 2022 kita hanya sampai semifinal di Piala AFF. Dan di Piala AFF U23 kita juga jadi runner up tahun 2023 karena kalah adu penalti dari Vietnam. Belum ada titel. Ini tentu yang jadi salah satu pertimbangan juga pastinya. Nah, tapi ya debatable ya, apakah keputusan ini tepat atau tidak ya. Alasan utama mungkin selain komunikasi ini yang membuat PSSI rencananya, kabarnya ya, yang gue dengar akan cari pelatih dari Belanda. Ya, isu yang berkembang ada Patrick Kluivert, ada Louis van Gaal. Louis van Gaal mungkin ini akan lebih menjadi direktur teknik ya. Sementara Patrick Kluivert yang akan menangani tim ini. Karena kenapa orang Belanda? Karena pemain-pemainnya kebanyakan pemain-pemain keturunan asal Belanda. Ya kita tahu J.I. kemudian juga Martin Pas, Mads Hilgers, Rafael Strijk. Tentu dengan komunikasi yang sama ya, sama-sama orang Belanda, kulturnya juga sama dan bahasanya sama. Budaya sepak bolanya juga sama, mudah-mudahan bisa lebih jalan. Nah, ini harapan tentu ya. Ya, gue tidak membicarakan debatable ya, karena ya udahlah, udah terjadi bahwa PSSI sudah melakukan keputusannya dan ini tentu ada risikonya pasti.
Karena satu yang gue garis bawahi bahwa Pak Erick Thohir mengatakan masih ada 2,5 bulan menuju kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti. Di tanggal di bulan Maret kita akan menjamu Bahrain ya sebelum Bahrain kita ketemu Australia dulu di Sydney, kemudian melawan Bahrain. Ya masih ada 2,5 bulan. Memang betul 2,5 bulan, tapi kan yang patut dicatat, pemanggilan pemain itu paling saat menjelang FIFA Matchday. Berapa hari kira-kira? Biasanya tuh Coach Sintayong sekitar 5 hari, 5 hari persiapan. Apakah pelatih baru mampu? Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah di waktu yang 5 hari itu pemain-pemain ini bisa langsung tune in dengan strategi pelatih baru? Ini tentu jadi risiko yang harus diambil PSSI tentunya. Dan ada 4 pertandingan sisa yang dimana Indonesia masih punya kans untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2024 ya. 2026, sorry. Ya, masih ada 4 pertandingan. Ini tentu jadi ujian tersendiri, diawali tadi menghadapi Australia di tanggal 20 Maret di Sydney, kemudian 25 Maret kita lawan Bahrain di GBK kemungkinan, dan 5 Juni kita menjamu China, dan terakhir 10 Juni kita akan away ke Jepang. Ini pertandingan-pertandingan yang tidak mudah. Kalau seandainya kita bisa dapatkan 9 poin aja, ini kita pasti insya Allah lolos ke lolos langsung, karena sekarang Indonesia ada di peringkat ketiga dengan 6 poin, sementara Australia di peringkat ke 2 dengan 7 poin. Selisihnya tipis-tipis ya. Antara peringkat 4, 5, 6, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China juga punya poin 6. Artinya memang kans Indonesia untuk bisa lolos masih cukup besar. Ini resiko tentunya. Mudah-mudahan dengan perubahan pelatih ini tidak membuat kesempatan yang sudah di depan mata ini jadi hilang. Kalau gue sih positif aja ya, istilahnya gue nggak terlalu mau menyesali bahwa ya kenapa dipecat gitu. Udahlah, hentikan perdebatan itu, siapapun pelatihnya kita perlu dukung tim nasional Indonesia. Ya memang gue sangat menyayangkan juga kenapa Coach Sintayong pada akhirnya didepak ya. Harusnya ada evaluasi, ada pembicaraan untuk bisa lebih menerapkan strategi yang pas pada para pemainnya, karena pemain-pemain kita kan levelnya sudah naik nih. Walaupun kalau menurut gue nggak setuju juga sih kalau dibilang pemain kita levelnya level grade A, belum ya. Pemain kita yang paling bagus mungkin hanya beberapa aja nih, hanya J.I. Jazz, itu pun dia mainnya di Venezia, klub papan bawah di Serie A. Kemudian Tom Hai, itu dia mainnya di Almer, dan kemudian performnya juga belakangan menurun ya. Mads Hilgers yang paling top ya, itu main di Eredivisie, yang kita tahu Liga Eredivisie ini, Liga Belanda ini levelnya masih 2 tingkat di bawah Premier League ataupun Serie A ya, bahkan Bundesliga. Artinya memang kita tidak boleh terlalu ekspektasi berlebih ya, bahwa ini timnya sudah naturalisasi dan sudah main di Eropa. Tapi kita juga perlu tahu Eropanya ini Eropa mana dulu, klubnya klub mana dulu ya. Artinya ya levelnya naik, grade-nya naik, tapi jangan menyamakan kita dengan levelnya Jepang. Levelnya Jepang ini semua pemainnya bermainnya, ada yang di Liverpool, ada yang di Bundesliga, ada yang di Eredivisie. Artinya mereka memang levelnya sudah level grade A, sementara kita belum. Kita masih menuju ke sana. Mudah-mudahan paling enggak kita bisa memanfaatkan momentum ini, momentum kebangkitan sepak bola Indonesia di era Coach Sintayong, dan mudah-mudahan bisa diteruskan di tangan pelatih baru. Ya kabarnya tanggal 12 Januari mendatang akan diputuskan siapa yang akan menukangi tim nasional Indonesia, dan santer memang yang seperti tadi gue bilang, Patrick Kluivert. Kita perlu lihat ya, Patrick Kluivert ini di era sebagai pemain memang dia cukup luar biasa.
Kita coba kulik ya. Sebagai pemain dia pernah bermain di Ajax, pernah juara Liga Champions, tentu ini rekor-rekor yang mentereng tentunya di sebagai pemain ya. Ya, dia pernah juara Eredivisie 2 kali, pernah juara Piala Super 2 kali, pernah juara Liga Champions, UEFA Champions League tahun 94-95, dan di era Louis van Gaal itu ya. Juga pernah juara Piala Super Eropa tahun 95, juara Piala Interkontinental tahun 95 ya, ini era terbaiknya. Dan di tahun 98-99 dia pernah juara La Liga bersama Barcelona, bersama PSV juga pernah juara Eredivisie 2006-2007, dan pernah masuk nominasi Ballon d'Or tahun 95, peringkat 5 saat itu. Kemudian pernah dapat Golden Boot UEFA Euro 2000 ya, dengan 5 golnya ya. Tapi kalau kita lihat secara manajer, karir kepelatihan memang masih sangat minim ya. Dia baru terjun sebagai pelatih tahun 2015, artinya baru kurang lebih 10 tahun ya. Kurang lebih 10 tahun, belum malah. Hampir 10 tahun, karena saat itu dia pertama kali menukangi timnas Curaçao di 4 Maret 2015 sampai 1 tahun aja, 7 Juni 2016. Kemudian setelah itu sempat juga kembali ke Curaçao tahun 2021 sebentar ya sebagai caretaker, dan sempat ke Adana Demirspor di Liga Turki ya. Tapi ya secara overall memang belum ada prestasi yang membanggakan di level senior. Ini jadi tantangan tersendiri buat Patrick Kluivert. Ya mudah-mudahan di Indonesia ini, di tim nasional Indonesia, dia bisa menghadirkan sesuatu yang wah ya di dalam karirnya, sehingga bisa dibilang kesuksesan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 ini menjadi tambahan prestasi dalam kurikulum kita-nya. Ya kita doain aja lah. Kita positive thinking aja apa yang dilakukan oleh PSSI, dan kita juga harus berterima kasih dengan apa yang sudah ditorehkan oleh Coach Sintayong sejauh ini selama 5 tahun menukangi tim nasional Indonesia. Demikian dari gue. Kalian teman-teman boleh kasih komen, boleh kritik, boleh saran, silakan di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya agar gue bisa lebih bersemangat memberi komentar-komentar dalam hal sepak bola Indonesia atau olahraga-olahraga lainnya. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.